Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julianti Habibuddin, salah satu dosen di program studi Otomasi Sistem Permesinan pada Politeknik Ati Makassar yang dibawahi oleh Kementerian Perindustrian. Spesialisasi saya mengajar pada mata kuliah praktek elektronika industri, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti dari program studi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan metode pengajaran saya dengan pendekatan DAI, Delivery, Interaction, and Assessment. Praktek elektronika industri merupakan salah satu mata kuliah inti yang harus dipelajari oleh mahasiswa otomasi sistem permesinan. Mata kuliah ini mempelajari tentang elektronika industri atau elektronika daya untuk memahami rangkaian kendali daya. Materi yang diberikan meliputi pengoperasian rangkaian catu daya, memahami komponen saklar statis seperti unijunction transistor, programmable unijunction transistor, SCR, atau biasa kita kenal dengan silicon controller rectifier, serta diode dan triac, diode for alternating current dan triode for alternating current. Berikutnya, pada mata kuliah ini akan memahami rangkaian kendali daya seperti liquid control level, motor forward reverse, motor speed control, dan rangkaian dimmer lampu AC. Mata kuliah ini diberikan pada semester 5 dengan jumlah bobot SKS 3 SKS dan merupakan mata kuliah lanjutan dari praktikum elektronika dan mata kuliah praktik instrumentasi. Pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan tentang elektronika industri dan elektronika daya untuk memecahkan masalah, menganalisis data, serta pengujian dan pengukuran berdasarkan pengetahuan, prinsip kerja, dan tata kerja, serta menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dalam pekerjaannya. Setelah melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami pengoperasian rangkaian catu daya, mahasiswa mampu menjelaskan komponen saklar statis seperti unijunction transistor, programmable unijunction transistor, dan silicon control rectifier. Ketiga, memahami rangkaian kendali daya seperti liquid level control, motor forward reverse, motor speed control, dan rangkaian dimmer lampu AC. Teknik pengajaran DAI. Materi pembelajaran diberikan secara offline di kelas ataupun online via Zoom meeting. Kemudian pada offline di kelas kita menggunakan media LCD. Tugas dikumpul pada link Google Drive yang telah disiapkan. Adapun materi pembelajaran itu berupa konsep dasar elektronika industri, saklar statis, rangkaian osilator dan rangkaian timer, serta rangkaian kendali daya. Interaction. Pada metode pembelajaran, kita menggunakan metode ceramah di mana materi disederhanakan dengan penjelasan dan keterkaitan antara fungsi setiap komponen dalam rangkaian. Kemudian, kita menggunakan small group discussion, di mana mahasiswa akan diberikan pertanyaan untuk didiskusikan. Metode lain kita menggunakan problem based learning, di mana jika topiknya tentang penerapan rangkaian daya akan menggunakan manual book atau datasheet komponen sebagai referensi untuk menganalisis hasil pengukuran yang diperoleh. Berikutnya, terkait sistem penilaian mata kuliah atau asesmen. Kami memberikan penilaian dengan mengacu dari bobot penilaian yang diberikan atau sudah diseragamkan dari Politeknik Ati Makassar. Untuk semua mata kuliah praktikum di Politeknik Ati Makassar itu terdiri dari kehadiran 10%, tugas awal 10%, praktikum 40%, laporan 20%, dan ujian akhir semester 20%. Melihat bobot praktikum yang cukup tinggi, maka terdapat reward kepada mahasiswa yang aktif dan disiplin di kelas untuk mendapatkan tambahan nilai di praktikum. Baiklah, berikut contoh video pengajaran di kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Oke, baik. Hari ini kita lanjut materi untuk pertemuan 6. Itu adalah starting motor dan kontrol kecepatan motor. Nah, pada praktikum kali ini yang akan kita capai itu ada dua hal. Pertama, bagaimana teman-teman mengetahui untuk proses starting motor, dan yang kedua, bagaimana cara mengontrol kecepatan motor. Oke, baik. Di sini ada gambar rangkaian percobaan. Teman-teman bisa lihat di sini sumbernya merupakan listrik AC 110 volt. Kemudian di sini ada motor yang akan dikontrol kecepatannya. Ini adalah motor universal. Nah, untuk komponen starting motor itu kita akan melihat komponen pada sisi kanan. Nah, komponen apa saja itu? Ada yang tahu? Resistor. Oke, resistor, dioda, kapasitor. Oke, di sini diodanya ada dioda 1, dioda 2, dioda 3, dan dioda 4. Sedangkan sumber pertama itu AC 110 volt. Namanya alternating current, artinya arusnya bolak-balik. Berarti ada dua kondisi. Kondisi pertama itu di sini misalnya adalah kutub positif. Nah, ketika kutub positif melewati R3, dia akan melewati D1 atau D3? D1. Oke, akan melewati D1. Kemudian masuk di R4, C5-nya mengisi. Benar. Nah, setelah itu dia akan melewati D2 atau D4? Oke, dia akan melewati D4 karena di D4 ini kaki anodanya ketemu dengan polaritas positif. Jadi tadi arah arusnya R3, D1, R4, D4. Oke, kemudian ke R5. Teman-teman bisa lihat di modulnya yang ada. Ini gambar rangkaiannya. Di sini sumbernya adalah AC 110 volt. Nah, AC 110 volt ini diambil dari mana? Catu daya. Oke, di sini ada modul catu daya. Jadi tegangan 110 volt ini diambil dari modul catu daya atau power supply ini. LDR. Ya, LDR. Tapi di sini tulisannya CDS. CDS itu bahannya. Toh nama komponennya LDR. Ada yang ingat fungsi prinsip kerja dari LDR? Ketika dia terkena cahaya, resistansinya akan semakin rendah yang mengakibatkan outputnya itu padam. Nah, di sini kan motor forward reverse, artinya arah maju atau arah mundur. Arah maju berarti sesuai arah jarum jam. Arah mundur berarti Berlawanan. Oke, berlawanan arah jarum jam. Motor itu forward atau reverse? Forward. Oke, kalau forward berarti LED yang mana yang menyala? Silakan. Kalau Wahyu Irawan dulu, LED 1 atau 2 yang menyala? LED 1. LED 1, LED 1. Rahmat Ashari. Kalau SCR 1 aktif. LED 1 atau LED 2, Syahrul? LED 1. Ketika SCR 1 aktif. LED 1. LED 1. LED 1. Ini anoda di D4, di D2 katoda. Nah, jadi paham ya arah-arah arusnya. Nah, saya rasa penjelasan untuk teori praktikum itu sudah cukup. Silahkan ambil data, mengikuti prosedur percobaan yang ada. Itulah tadi contoh pengajaran saya secara offline di kelas. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.